Baik, hari ini kita sampaikan asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Ya, kemarin juga di semester 4 kemarin kalian juga sudah mempelajari diagnosa psikososial atau yang risiko harga diri rendah situasional. Jadi yang kalian pelajari kemarin itu yang kategori diagnosa psikososial atau yang masih resiko. Untuk yang saat ini yang akan kita pelajari adalah yang termasuk diagnosa gangguan. Jadi harga diri rendah di sini yang dimaksud adalah harga diri rendah kronis. Jadi kemarin yang harga diri rendah situasional itu di situ masih dalam kategori resiko. Nah, resiko itu harga diri rendah situasional jika tidak ditangani dengan baik atau terjadi perburukan dari kondisi pasien karena penanganan yang kurang tepat atau bahkan mungkin diabaikan, maka pada harga diri rendah situasional tersebut itu akan bisa menjadi harga diri rendah kronis ini. Jadi dampaknya sudah menjadi gangguan kalau sudah menjadi kronis. Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan harga diri rendah? Ada yang masih ingat? Silakan disampaikan. Apa yang dimaksud dengan harga diri rendah? Saya ingin tahu sedikit materi yang semester kemarin saya sampaikan. Masih ingat atau enggak? Apa yang dimaksud dengan harga diri rendah? Kurang percaya diri, Pak. Ini siapa? Coba sebutkan namanya. Anggi Maulana. Oke, gimana Anggi? Harga diri rendah apa? Bisa disebut juga kurang percaya diri, Pak, menganggap bahwasanya dirinya itu selalu rendah. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Lala. Merasa dirinya tidak berharga. Oke. Ya, jadi harga diri rendah itu adalah perasaan atau persepsi seseorang terhadap diri yang merasa bahwa individunya itu tidak mampu atau tidak punya kemampuan. Jadi merasa dirinya itu tidak punya kelebihan apa-apa, merasa tidak bisa, ya merasa tidak mampu. Itu yang dirasakan oleh pasien dengan harga diri rendah. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat dari gambar ini ya. Ya. Apa yang kalian persepsikan? Apa yang bisa kita maknai dari gambar tersebut? Silakan, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Amirul? Percaya diri, Pak. Kenapa percaya diri? Ya, walaupun banyak orang itu aja, Pak. Gimana? Nggak menghiraukan yang lain. Ada yang lain? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Walaupun lebih kecil dan beda dari yang lain, tetap harus berani melangkah. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan anjing sama kucing itu seperti apa perilakunya atau seperti apa ketika mereka bertemu, pernah akur nggak kucing sama anjing? Jarang, Pak. Ya, tapi di sini di gambar tersebut kucing ini meskipun di hadapannya itu banyak sekali anjing, ya jumlahnya kan lebih banyak anjingnya daripada kucing hanya sendirian, tapi kucing tersebut berani untuk
lewat, ya berani untuk menghadapi, ya meskipun di situ tidak melawan, tapi masih berani untuk lewat di depan anjing tersebut. Padahal jumlah anjingnya sekian banyak. Nah, disitulah ketika kita itu punya rasa percaya diri yang kuat, kita berani interaksi dengan siapapun, berani komunikasi dengan siapapun. Ya, terusnya itu adalah yang harus kita lakukan. Tetapi pada kondisi pasien dengan harga diri rendah itu tidak seperti itu. Jadi dia bertemu dengan orang ini merasa kurang percaya diri, merasa tidak mampu. Ya, jadi ini pengertiannya secara definisi. Jadi harga diri rendah itu adalah kondisi di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya tidak mampu. Nah, jika seseorang itu mengalami harga diri rendah, di sini bisa menghambat individu itu untuk menjalankan suatu aktivitas dalam kehidupannya. Jadi karena tadi tidak percaya dengan kemampuannya, dia mau interaksi atau melakukan aktivitas itu merasa malu, merasa minder, sehingga untuk menjalankan aktivitasnya itu sering terganggu karena perasaannya tadi itu merasa tidak mampu. Nah, di sini di dalam asuhan keperawatan harga diri rendah kronis, ini nanti kita bantu pasien untuk meningkatkan harga dirinya, dan nanti juga keluarganya juga ini kita harapkan nanti setelah kita berikan asuhan keperawatan itu mempunyai kemampuan untuk merawat pasien dengan harga diri rendah. Jadi pasiennya bisa meningkat harga dirinya, kemudian keluarganya ini bisa tahu cara merawat pasiennya, cara memperlakukan pasien. Karena nanti di dalam perawatan, asuhan keperawatan itu tidak hanya perawat saja yang melaksanakan, tapi juga ada kontribusi dari keluarga untuk bisa membantu kesembuhan pasien. Ya, ini jadi harga diri rendah itu adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, ya merasa rendah diri. Yang di sini situasinya itu berkepanjangan dan sudah kronis, ya. Dan ini sudah jatuh menjadi masalah gangguan jiwa. Tapi kemarin yang harga diri rendah yang kita pelajari semester kemarin itu masih situasional. Jadi di situ harga diri rendahnya itu masih singkat, masih masih belum lama terjadi. Tetapi di sini yang harga diri rendah kronis ini sudah berkepanjangan, jadi sudah terus-menerus sampai terjadi terjadi penilaian negatif terhadap dirinya. Jadi sudah merasa bahwa dirinya itu tidak punya kemampuan sama sekali, tidak ada hal positif yang dia miliki. Itu yang dirasakan oleh pasien dengan harga diri rendah kronis. Nah, itu. Ya, tadi yang disampaikan oleh Anggi, kemudian Lala itu sudah betul ya. Jadi merasa perasaan tidak rendah diri, perasaan tidak berharga, itu yang dialami pasien dengan harga diri rendah. Nah, kemudian penyebabnya, jadi pada pasien masalah harga diri rendah ini, faktor penyebabnya ada dua, ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi. Masih ingat apa itu faktor predisposisi, apa itu presipitasi? Ada yang bisa menyebutkan apa itu predisposisi? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau faktor predisposisi itu gangguan jiwa karena adanya mungkin kayak kehilangan atau berduka gitu, Pak.
Kalau faktor presipitasi itu gangguan jiwa pada pasien yang Ada yang bisa yang lebih tepat? Apa itu faktor predisposisi? Kondisi tubuh yang rawan. Gimana? Gimana Riza? Dinyalakan kameranya. Ayo gimana Riza? Apa yang dimaksud dengan faktor predisposisi? Asrof? Kondisi tubuh yang rawan terjangkit penyakit. Ada yang lebih tepat? Ada yang bisa menyampaikan lebih tepat? Izin menjawab, Pak. Ya, oke, silakan. Kalau faktor predisposisi itu biasanya faktor gangguan pada jiwa, misalnya kehilangan, kegagalan, dan Kalau yang presipitasi? itu ke gangguan jiwa. Kayak psikologis gitu, Pak. Emosional. Oke, jadi seperti ini. Jadi begini, faktor predisposisi, ya faktor predisposisi yang dimaksud dengan faktor predisposisi itu adalah faktor penyebab terjadinya masalah yang kejadiannya itu sudah terjadi dalam waktu yang lama atau lebih dari 6 bulan biasanya. Ya. Jadi faktor predisposisi itu faktor yang kejadiannya yang menyebab, jadi faktor penyebab yang kejadiannya itu sudah lebih dari 6 bulan. Jadi sudah terjadi dalam waktu yang lama. Itu faktor predisposisi. Tetapi kalau yang faktor presipitasi itu adalah faktor pencetus atau faktor penyebab terjadinya masalah yang kejadiannya itu baru dialami oleh individu, oleh pasien. Ya, durasinya itu antara 1 sampai 3 bulan atau 1 sampai 6 bulan. Itu faktor presipitasi. Ya. Jadi misalkan contoh, misalkan orangnya itu orang HDR, ya, misalkan ada faktor pernah mengalami bully, ya, misalkan sering diejek temannya. Nah, nanti kita tanya, pasiennya itu diejek itu sudah berapa lama? Sudah kejadiannya itu sudah berapa lama? Nah, kalau nanti kejadiannya itu sudah bertahun-tahun, ya, dan itu sebab apa? Akibatnya itu baru sekarang. Nah, maka itu yang kejadian diejek tadi itu adalah termasuk faktor predisposisi. Tetapi kalau kejadiannya itu baru saja, misalkan baru ya paling sering diejek itu paling sekitar 3 bulanan ini sampai sekarang, itu sering diejek temennya, nggak bisa gini, atau dibilangi bodoh lah, misalkan. Maka itu yang disebut dengan faktor presipitasi. Nah, jadi yang tadi disebutkan memang betul contohnya tadi. Faktor predisposisi itu seperti kehilangan, ditinggal orang yang dicintai, itu betul. Itu salah satu jenis faktor predisposisi. Ya, tapi kita lihat dulu kalau kejadiannya ditinggal seorang atau kehilangannya itu
baru saja ya masuk presipitasi. Tapi kalau faktor kehilangannya itu sudah lama, lebih dari 6 bulan ke atas, ya itu masuk faktor predisposisi. Nah, itu yang harus ditekankan. Nah, faktor predisposisi di sini itu ada faktor biologis yang pertama. Jadi faktor biologis ini yang penyebab dari faktor fisik, ya, faktor fisik dari pasien atau individu. Ya, faktor biologis ini ada faktor herediter. Jadi ada riwayat atau faktor keturunan. Jadi ada faktor keturunan. Karena memang dari hasil penelitian itu disebutkan faktor genetik atau keturunan itu bisa menyebabkan mengalami gangguan jiwa. Jadi pada pasien dengan gangguan jiwa itu penyakitnya bisa diturunkan. Nah, tapi jumlahnya ini di sini perlu disampaikan, perlu diketahui bahwa faktor herediter ini itu persentasenya tidak banyak. Jadi kejadian gangguan jiwa itu bisa diturunkan ke anak cucunya itu sekitar 10–15%. Ya, jadi tidak selalu kalau misalkan saat ini orang tuanya itu mengalami gangguan jiwa, besoknya anaknya juga gangguan jiwa, itu tidak selalu. Karena yang diturunkan hanya 10–15%. Itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi tidak selalu orang gangguan jiwa itu nanti anaknya jelas gangguan jiwa, itu belum tentu. Nanti banyak faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Ya, jadi untuk angka kejadiannya, persentasenya itu hanya 10–15%. Itu berdasarkan hasil penelitian. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya riwayat penyakit atau terjadinya trauma kepala. Jadi pada orang-orang yang punya penyakit yang utamanya mengenai memori atau di bagian kepala, ini rentan sekali terjadinya gangguan jiwa. Karena di pusat di otak kita itu banyak sekali ada medula oblongata, ada pusat memori seseorang. Ya, itu kalau misalkan sampai terjadi suatu penyakit atau ada trauma, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Nah, ini waktunya itu memang biasanya traumanya lewat penyakitnya atau lewat trauma itu dalam waktu yang lama. Jadi tidak selalu sekarang kecelakaan kemudian ada trauma kepala, besoknya gangguan jiwa, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi memang kejadiannya itu cukup lama, sehingga di sini masuk ke dalam faktor predisposisi. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Jadi faktor predisposisi yang kedua adalah faktor psikologis. Di sini adanya riwayat penolakan dari lingkungan ataupun dari orang tua, ataupun ada harapan orang tua yang tidak realistis. Misalkan gini, kalian ini sekolah. Nah, jelas orang tua itu punya harapan, punya keinginan anaknya itu punya prestasi. Ya, punya prestasi. Misalkan misalkan punya keinginan harus selalu ranking 1 dulu, harus selalu ranking 1 di kelasnya. Nah, kalau harapan itu tidak bisa dipenuhi oleh seorang anak, nah mungkin orang tua ini akan memperlakukan anak itu terlalu berlebihan. Nah, itu bisa menjadi stresor pada anak tersebut. Nah, sehingga di sini kalau itu akan
terjadi secara terus-menerus dan berulang dan dalam waktu yang lama, anak ini akan merasa tidak berguna. Jadi karena tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya. Jadi kemampuan anaknya memang hanya sebatas sekian itu, tapi orang tuanya mintanya itu, keinginannya itu 100%. Nah, itu anak lama-kelamaan kan bisa tertekan sehingga nanti lama-lama bisa mengalami secara psikologis dia akan merasa ya tidak bisa berguna di mata orang tuanya, tidak bisa memenuhi harapan orang tua. Nah, itu yang akan terjadi pada seorang anak. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu contoh yang penolakan atau harapan orang tua yang tidak realistis. Jadi itulah yang menjadi faktor predisposisinya. Jadi kalau itu sering terjadi dan terus menerus, ya bisa terjadi HDR pada pasiennya. Kemudian yang kedua adalah adanya kegagalan berulang. Ya, jadi ada riwayat individunya itu sering mengalami kegagalan. Ya, bisa misalkan sekolah sering tidak naik kelas, atau mungkin punya usaha sering gagal, sering gulung tikar, semacam itu. Ya. Jadi kegagalan berulang itu juga akan lama-kelamaan kalau sudah terus-menerus terjadi, seseorang itu akan merasa kurang percaya diri, mau bangkit usaha takut gagal lagi. Ya, ada trauma tersendiri hingga psikologis seseorang itu merasa tidak pede untuk melaksanakan atau menjalankan aktivitasnya lagi. Kemudian kurang punya tanggung jawab secara personal. Nah, kemudian sering tergantung pada orang lain. Nah, ini juga jadi kalau nanti kita itu sering tergantung pada orang lain, apa-apa orang lain mengharapkan bantuan orang lain. Nah, itu tidak mandiri, itu juga nanti bisa terjadi harga diri rendah karena di situ dia tidak percaya akan kemampuannya. Jadi mau melakukan ini khawatir salah. Nah, sehingga nunggu temennya atau misalkan ujian gitu atau ada tugas nunggu temennya ngerjakan. Dia tidak berani ngambil sikap untuk mengerjakan sendiri. Nah, itu bisa menumbuhkan secara psikologis merasa orang itu tidak percaya diri. Ya, itu adalah faktor-faktornya. Ya, jadi ada ideal diri yang tidak realistis, kemudian adanya penilaian negatif terhadap gambaran diri, kemudian krisis identitas maupun peran yang terganggu. Ini faktor psikologis yang bisa menimbulkan seorang itu menjadi harga diri rendah. Kemudian faktor predisposisi yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Yang pertama di sini adalah adanya penilaian negatif dari lingkungan terhadap pasien. Jadi misalkan individunya itu mendapatkan perlakuan yang negatif dari masyarakat sekitar. Ya tadi itu misalkan sering diejek, namanya sering nama orang lain itu manggil dia itu tidak sesuai namanya, mungkin dengan julukan yang tidak mengenakan. Ya, misalkan contoh ini yang sering terjadi di masyarakat kita, misalkan tubuh kita ada yang atau fisik kita yang mungkin kurang pas, contoh misalkan hidungnya pesek, orang pasti manggil kita pesek gitu, tidak memanggil nama kita padahal kita punya nama. Nah, itu kalau misalkan dari individunya itu tidak bisa adaptasi dengan baik, maka itu akan lama-kelamaan bisa menjadi penilaian negatif pada dirinya. Ya, jadi merasa tadi itu yang awalnya biasa saja karena
sering dipanggil seperti itu, mendapat perlakuan seperti itu, nah itu merasa dirinya kurang. Yang semula biasa saja, tapi karena mendapatkan ejekan seperti itu, akhirnya lama-kelamaan dia merasa kurang pada dirinya. Nah, sehingga di sini perlu nanti kita waspadai, atau mungkin kita jangan seperti itu. Ya. Ada lagi istilahnya body shaming. Tahu body shaming? Iya Pak, tahu. Ya, apa itu Feby? Body shaming. Body shaming itu biasanya mengejek kekurangan fisik seseorang, Pak. Sering kan kita melihat atau mengetahui itu di masyarakat kita? Banyak nggak yang seperti itu di masyarakat kita? Banyak, Pak. Banyak, Nah, ya sering. Nah itu tolong dihindari, jangan dilakukan. Itu kalau individunya itu mekanisme adaptasinya tidak baik, tidak bagus, dia akan ada gambaran diri negatif. Ya, merasa yang semula itu biasa saja karena diomongi seperti itu, ya akan tertanam pada pikirannya, oh saya itu ternyata kayak gini. Nah, sehingga ada persepsi negatif pada dirinya. Nah, itu yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami harga diri rendah. Nah, itu tolong dihindari. Ya, bullying juga sama. Kasus bullying di Indonesia juga cukup tinggi. Bahkan beberapa waktu yang lalu sampai ada korban jiwa kan, ya, atau korban luka-luka itu sampai pasiennya dari korban bullying itu sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, itu dampak negatifnya. Dan secara psikologis bisa mengarah ke HDR ini. Maka di situ mulai dari diri kita sendiri, kita hindari hal seperti itu. Jangan dilakukan. Kemudian sampaikan ke lingkungan sekitar kalian, mulai dari keluarga kalian, bahwa perilaku yang sedemikian itu jangan dilakukan. Ya, dampaknya mungkin tidak sekarang, tapi besok atau di masa yang akan datang itu baru terjadi. Jadi ketika kita itu mengejek, memanggil nama seseorang itu tidak sesuai dengan namanya, dampaknya tidak sekarang, mungkin bisa terjadinya itu besok-besok waktu mereka dewasa atau ketika anak-anak itu sudah mulai remaja. Nah, itu akan mereka bisa kehilangan identitas diri. Nah, jadi identitas dirinya mereka bisa tidak tahu dengan baik karena ada cap, ya ada cap kan gitu, ada stigma yang negatif dari lingkungan tadi itu. Sehingga di situ peran kita untuk mencegahnya ya kita mulai dari kita sendiri, kemudian dari lingkungan kita, edukasi keluarga kita, saudara-saudara kita itu kita sampaikan. Kemudian sosial ekonomi rendah ini juga bisa menyebabkan HDR karena di sini karena faktor sosial ini kan terkait dengan kebutuhan ekonomi. Nah, ada kaitannya dengan sosial ekonomi ini kan erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi misalkan contoh ini juga sering ya, mungkin sinetron juga banyak. Tetangganya beli kulkas, nah, dirinya merasa panas ya. Atau temennya beli tas merek, nah, melihat oh tasnya kok merek ekspor misalkan, atau mungkin yang perempuan kerudungnya itu kok merek Zoya, sedangkan saya merek pasar tingkat misalkan gitu. Nah, itu kan biasanya ada perasaan iri ya. Nah, saya nggak bisa beli gitu, merasa nggak mau bergaul karena teman-temannya itu bajunya bermerek semua, sedangkan saya nggak ada mereknya. Nah, merasa nggak mau bergaul. Oh, saya mau ke sana, tapi saya kok pakainya gini, nggak bermerek, minder. Nah, itu kan bisa menyebabkan seperti itu. Lama-kelamaan bisa menjadi HDR. Ya, karena kemampuannya nggak bisa beli yang bermerek, hanya beli yang biasa, tapi karena perasaannya seperti itu tadi, nah, itu bisa mengarah ke situ. Nah, itu sosial ekonomi rendah.
Ya. Kemudian adanya riwayat penolakan dari lingkungan pada saat tumbuh kembang anak. Ya, jadi tadi misalkan sering diejek oleh lingkungan, dipanggil tidak sesuai dengan namanya, anak-anak itu hal seperti itu akan bisa menghambat tumbuh kembangnya. Ya, jadi tumbuh kembang anak akan bisa terhambat sehingga ketika remaja waktunya tumbuh kembangnya adalah mengenal identitas diri. Nah, hal itu tidak tercapai sehingga ada keraguan pada identitas diri anak tersebut. Ya, itu faktor sosial budaya. Ini adalah faktor predisposisi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi ini tadi apa? Mas ingat? Devi mungkin bisa menyebutkan apa tadi yang dimaksud dengan faktor presipitasi? Mic-nya dinyalakan. Nah. Terjadinya masalah yang baru Coba ulangi, belum jelas. penyebab terjadinya masalah yang baru dialami, Pak. Ya, oke. Ya, itu ya. Jadi ini yang kejadiannya baru saja terjadi atau rentang waktunya kurang dari 6 bulan. Jadi yang pertama adalah adanya trauma, yaitu misalkan adanya mengalami penganiayaan seksual atau psikologis, atau mungkin menjadi saksi atau hanya melihat. Ya, jadi pernah melihat kejadian penyiksaan atau penganiayaan seksual pada orang lain, dia melihat kejadian tersebut. Nah, itu menjadi trauma tersendiri. Masa terbayang-bayang di dalam pikirannya ketika melihat kejadian tersebut. Kemudian adanya ketegangan peran. Ini biasanya adalah berhubungan dengan peran atau posisi yang diharapkan dari individu itu sebagai rasa frustasi. Ya, di mana ketika di dalam keluarga kita, setiap individu pasti punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi sebagai seorang anak punya peran sebagai anak yang harus belajar dan membantu orang tua. Ya, seperti itu. Orang tua punya peran untuk mencari nafkah dan mendidik anak-anaknya, kan seperti itu. Nah, di sini ketika tugas perkembangan itu mengalami perubahan, ada transisi peran di situ, transisi peran perkembangan, maka di situ ada proses yang harus dilalui oleh individu. Nah, ketika transisinya itu perpindahan dari peran satu ke peran berikutnya, kalau ini tidak siap, terjadi masalah ketegangan peran ataupun yang lain, nah ini bisa juga menjadi penyebab seseorang itu mengalami HDR. Jadi misalkan seorang anak, ya misalkan kalian nanti saat ini masih kuliah, orang tua perannya sekarang adalah sebagai pendidik, menyiapkan anak-anak untuk menuju masa depan. Nah, ketika nanti kalian sudah lulus, nah, orang tua perannya sudah ganti, yang semula itu membiayai dan mengarahkan untuk menjadi mengasuh remaja ke orang dewasa. Nah, ketika nanti sudah lulus, kalian itu akan beranjak ke perkembangan dewasa. Nah, ketika itu, kalau sudah beranjak ke perkembangan dewasa, orang tua perannya berbeda. Yang semula hanya menyekolahkan, mendidik, ya, akan ganti mencarikan pekerjaan atau mencarikan jodoh, nah, kan gitu. Itu peran orang tua selanjutnya. Nah, ketika di situ peran itu ada masalah, orang tua akan juga bingung atau merasa ini ada hambatan dalam perkembangan. Jadi misalkan maaf misalkan ya, anaknya sudah lulus kuliah, kalian sudah lulus kuliah, umur kalian itu yang perempuan misalkan sudah usia 27, 28. Nah, tapi belum punya pacar atau belum nikah, orang tua ini bingung pasti. Nah, jadi orang tua itu sebagai
punya peran tadi membimbing untuk masa depan, untuk ke usia dewasa, untuk peran selanjutnya ini bingung. Ya, disitulah terjadi ketegangan peran. Nah, kalau hal itu nanti masalah itu terjadinya terus-menerus, nah bisa menjadikan orang tua itu merasa ya tidak mampu, merasa bersalah, merasa tidak mampu untuk melalui perkembangan itu, tidak bisa merasa orang tua itu merasa bersalah, bisa gitu, atau mungkin merasa tidak bisa berperan sebagai seorang orang tua yang baik karena belum bisa mencarikan anaknya jodoh kan gitu. Nah, hal itu kalau terus dipikirkan oleh orang tua kita, nah, bisa nanti orang itu merasa tidak mampu. Nah, seperti itu. Itu contoh aja, contoh. Banyak kasus lain, ya. Sehingga di situ ketika nanti ada transisi peran itu dari perkembangan anak remaja ke orang dewasa, ya itu harus disiapkan, harus sama-sama saling memperkuat. Di anaknya sendiri harus juga bisa berkembang dengan baik, orang tua juga menyiapkannya juga dengan baik. Nah, kemudian juga misalkan transisi sakit. Nah, bisa juga ketika nanti sehat seperti ini, masing-masing orang bisa menjalankan perannya masing-masing. Orang tua yang sebagai berperan mencari nafkah, ketika sehat bisa bekerja, bisa mencari uang. Tapi ketika nanti orang tuanya ada yang sakit atau anaknya yang sakit, nah pasti ada perubahan di situ. Yang semula orang tuanya itu bisa bekerja setiap hari karena sakit harus berhenti. Nah, jelas peran untuk mencari nafkah ini terhambat, kan gitu. Atau misalkan anaknya sakit, nah pasti orang tua juga yang semula bisa bekerja setiap hari karena adanya anaknya sakit, dia harus berhenti sementara untuk merawat anaknya tadi. Misalkan harus opname di rumah sakit, pasti dia off dulu di pekerjaannya. Nah, pasti akan faktor ekonomi akan terganggu juga. Apalagi yang bagi pekerja yang harian. Jadi kalau dia kerja ya dibayar, kalau enggak ya enggak. Nah, itu kan pasti terhambat. Ketika dia enggak masuk kerja, dia enggak dapat gaji. Nah, misalkan seperti itu, pasti ada perubahan peran. Ya, di situ nanti itu adalah faktor presentasinya yang bisa menyebabkan HDR. Oke. Nah, tanda gejalanya apa? Pada pasien dengan harga diri rendah. Mungkin juga kalian kemarin sudah tahu ya. Tadi juga disebutkan di awal. Jadi secara subjektif, ini pasien itu ada ungkapan merasa negatif. Jadi ada hal negatif pada dirinya. Jadi merasa tidak mampu, merasa pesimis terhadap apa yang dia lakukan, atau bahkan merasa pada dirinya itu menolak sendiri. Jadi pasti sih kayak nggak bisa. Jadi misalkan mau ada bayangan pengen sesuatu, nah secara pribadi sudah menolak. Wah pasti saya nggak bisa, nggak mampu, nggak usah gitu. Itu ada penolakan pada kemampuannya. Padahal sebenarnya dia mampu, tapi karena tadi itu ada perasaan yang merasa tidak mampu, akhirnya dia menolak. Pasti gagal. Nah itu yang ungkapan yang disampaikan pada pasien dengan HDR. Kemudian secara objektif terjadi penurunan produktivitas. Ya. Jadi orangnya ini produktivitasnya menurun. Jadi misalkan sehari-hari bisa bekerja atau sering melakukan aktivitas mulai menurun, mulai ya terlihat tidak mau keluar rumah, tidak mau interaksi dengan orang lain. Nah itu yang terjadi. Jadi biasanya misalkan kita ketemu orangnya itu sehari-hari pergi ke sawah, kok tiba-tiba sekarang mulai jarang keluar rumah. Nah, ada apa? Itu harus kita segera identifikasi. Ayo yang lain silakan dinyalakan kameranya, ini mati semua. Kemudian ketika bicara, ini bisa kita lihat nanti orangnya tidak berani menatap
lawan bicaranya. Jadi ketika kita ajak bicara, ajak komunikasi itu sering menunduk. Ya, jadi tidak mau menatap lawan bicaranya. Nah, ini saya khawatir ini yang tidak menyalakan kamera ini saya khawatir. Nah, tidak berani menatap lawan bicaranya. Saya ajak ngobrol gini, saya sampaikan materi, ditutup kameranya. Nah, saya khawatir merasa malu, tidak percaya diri. Nah, karena dulu mungkin ya mohon maaf dulu semasa kuliah online itu selalu make up-an, nah, karena di rumah nggak make up, nah, malu untuk buka kamera. Nah, jadi merasa malu. Jadi kalau kita ajak bicara itu orangnya selalu nunduk ini. Jadi kita ngobrol itu normalnya kan kita harus natap lawan bicara kita kan. Nah, tapi dia tidak berani. Jadi banyak menunduk ke bawah. Jadi tidak berani menatap lawan bicaranya. Kemudian bicaranya lambat dan dengan ada suara yang lemah. Nah, jadi itu ciri tanda gejalanya secara objektif yang nanti bisa kita amati pada pasien dengan HDR. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan di sini adalah nanti kita cara merawatnya pasien dengan HDR itu adalah intinya tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan harga dirinya, meningkatkan harga dirinya. Pengkajiannya nanti bisa kita laksanakan dengan dua teknik, yaitu dengan wawancara dan juga observasi. Jadi di sini untuk wawancara nanti kita tanyakan ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengkaji pasien dengan HDR. Jadi kita tanya bagaimana pandangan ibu atau bapak atau bagaimana menurut jenengan kemampuan yang dimiliki saat ini seperti apa Bapak Ibu, nah gitu. Atau gimana perasaannya saat ini, itu kita tanyakan. Jadi nanti ini beberapa pertanyaan yang nanti bisa kita ajukan untuk mengkaji pada pasien dengan HDR. Apa saja harapan-harapan atau cita-cita yang ingin dicapai, punya cita-cita apa enggak, nah, itu yang kita tanyakan nanti. Kemudian cita-citanya yang sudah diinginkan sudah tercapai atau belum. Nah, jika belum, itu kenapa? Kok belum tercapai? Ada apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita ajukan. Jadi, kenapa kok bisa tidak tercapai? Apa penyebabnya? Nah, itu nanti kita bisa tahu. Oh, faktor penyebab pasien HDR itu ini. Nah, dengan kita menanyakan kenapa tidak berhasil atau kenapa cita-citanya tadi itu yang diharapkan itu tidak tercapai. Oke, di mute mic-nya yang bersuara. Nah, jadi kita tanyakan itu. Jadi bagaimana kabarnya, perasaannya Pak, Bu, apa yang diharapkan saat ini. Kemudian sudah tercapai atau belum harapannya itu. Kalau belum, kenapa itu kok nggak tercapai? Nah, itu kita tanyakan pada pasien saat pengkajian. Sambil kita observasi, kita tanyakan. Jadi kalau misalkan kita lihat saat kita bicara, tanya tadi, berani nggak melihat kita saat kita bicara? Atau saat kita ajak bicara, gimana interaksinya? Nah, apakah berani menatap lawan bicaranya? Apakah sering menunduk? Nah, itu kita observasi. Nanti bisa kita observasi dari pasien langsung. Jadi nanti kita bisa tahu gimana perilaku yang dimunculkan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau nanti
misalkan ada data seperti ini, pasien mengatakan merasa hidupnya tidak berguna, tidak berarti, tidak punya kemampuan apapun. Ya, saat kita observasi pasien itu ketika kita ajak bicara sering menunduk, ya, nggak berani melihat kita, kemudian jawabnya hanya sepatah dua kata. Jadi kalau orang dengan ADR itu, ketika kita tanya, ya pasiennya hanya jawab sesuai dengan pertanyaan kita, hanya satu dua kata aja. Jadi tidak bisa menjelaskan secara detail gitu, atau istilahnya tidak bisa ngecewes. Nah, tidak seperti biasanya. Lebih banyak diam. Itu ciri-cirinya. Jadi misalkan kita ketahui orangnya ini loh, dulu itu biasanya kalau ngomong itu banyak, kalau ditanya itu mesti cerita, ngecewes, tapi sekarang kok gini ngomongnya pelan, terus banyak diemnya. Nah, berarti ada perubahan perilaku di situ. Maka di situ kita harus kaji lebih dalam lagi. Kita konfirmasi ke keluarganya. Ya, bisa kita konfirmasi ke keluarga. Jadi kenapa pasiennya kok seperti ini, Bapak Ibu? Ada apa ini pasiennya? Nah, itu bisa kita konfirmasi ke keluarga. Kita pastikan apakah memang ada sesuatu, atau memang nggak ngomongnya itu karena sakit gigi, atau mungkin sariawan jadi malas ngomong. Nah, itu kita harus konfirmasi ke keluarganya untuk memastikan masalah yang terjadi pada pasien. Nah, kalau seperti itu, maka nanti diagnosanya adalah harga diri rendah kronis. Ya, ini sudah masuk diagnosa gangguan. Tindakannya yang bisa kita lakukan nanti pada pasien dengan HDR, ini algoritmanya adalah kita lakukan kunjungan rumah. Nanti kita ketemu dulu ke keluarganya. Jadi ketika nanti kalian melakukan kunjungan rumah ke pasien, maka kalian temu dulu, yang kita temui adalah keluarganya dulu. Kira-kira kenapa kok keluarganya dulu yang ditemui? Ada yang bisa jawab? Untuk mencari latar belakang, Pak. Ya, untuk mencari latar belakang. Selain itu, apa lagi? Menanyakan riwayat penyakit. Penyakit. Terus, yang utama apa yang utama? Izin menjawab, Pak. Ya. Karena mungkin keluarga merupakan orang yang terdekat dengan pasien dan kita bisa menggali informasi melalui keluarga. Ya, jadi karena keluarga ini adalah orang yang terdekat dari pasien dan kemungkinan besar keluarga ini tahu permasalahan yang selama ini terjadi pada pasien. Dan yang paling penting itu misalkan kita nggak punya tahu data pasien, bisa kita tanya dulu biodata pasiennya, namanya siapa, kan gitu loh. Nah, itu tanya pada keluarga bisa dulu. Jadi sebelum kita ke pasiennya, kita gali dulu informasi dari keluarganya. Kondisi pasiennya saat ini seperti apa, bagaimana perilakunya, itu data awal. Sehingga nanti kita ketika ke pasien itu sudah punya bekal, dan kita ketika komunikasi ini punya gambaran nanti saya seperti apa komunikasinya. Misalkan pasiennya itu mengalami harga diri rendah, tapi juga ada ngamuknya, sering marah-marah kalau ketemu orang. Nah, itu kan menjadi dasar data awal. Sehingga nanti ketika kita komunikasi dengan pasien itu, kita sudah punya antisipasi. Kalau nanti pasien tiba-tiba ngamuk, kita harus tahu caranya untuk menenangkan atau mungkin menghindar. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus identifikasi awal dalam kondisi pasien. Itu jadi kita temu dulu keluarganya. Nah, di situ kita tanyakan apa yang terjadi pada pasien saat ini, apa masalah yang dialami. Ya, jadi bagaimana kondisinya saat ini,
Itu tanya pada keluarga. Itu yang dulu yang kita tanyakan. Kemudian kita tanya bagaimana kemampuan keluarga saat ini untuk perawatan pasiennya, bisa apa enggak. Kemudian apa kendala atau yang sudah dilakukan untuk pasien dari keluarga itu apa saja, apa upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk pasien. Nah, itu kita tanyakan. Setelah itu baru kita menemui pasiennya langsung. Nah, di situ nanti kita lakukan pengkajian. Jadi misalkan tadi kita sudah punya bekal data dari keluarga, itu kita konfirmasi ulang ke pasiennya. Misalkan, Mas, Mbak, atau Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana perasaannya saat ini? Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat jawaban pasien dengan jawaban yang sama keluarga. Nah, sama atau tidak. Kemudian kita konfirmasi, apa betul Mas, Mbak, ada masalah seperti ini? Nah, itu kita tanyakan ke pasiennya berdasarkan dari data yang dari keluarga tadi itu. Apa betul Mas yang alami seperti ini? Nah, kenapa seperti ini, yang kok terjadi seperti ini, ada apa? Nah, itu kita tanyakan pada pasien untuk menanyakan penyebab masalah pasiennya. Kemudian responnya, ketika Masnya ada masalah seperti ini, apa yang sudah dilakukan? Nah, itu adalah respon pasien, kita tanyakan seperti itu. Nah, kemudian kalau memang betul ada masalah harga diri rendah, nah, maka nanti pasiennya kita latih cara untuk mengatasi harga diri rendah yang dialaminya. Nah, kita latih. Nah, di situ ketika kita ke pasien, ini keluarganya juga kita ajak. Jadi ketika kita menemui pasiennya, ini keluarganya juga kita ajak. Supaya nanti keluarga ini tahu caranya komunikasi dengan pasien dan tahu caranya melatih nanti. Jadi ketika nanti kita sudah pulang, kemudian kita ngajari keluarganya ini sudah tahu seperti ini cara menangani pasiennya, cara merawatnya, seperti itu. Jadi nanti kita tetap keluarganya kita ajak ke pasien supaya tahu. Nah, kemudian setelah dari pasien kembali ke keluarga lagi, kita temui keluarganya. Nah, di sini kita ajari keluarganya untuk merawat pasien dengan HDR. Nah, kita sampaikan Bapak Ibu tadi seperti itu caranya untuk komunikasi dengan pasien atau cara memperlakukannya. Nah, nanti Bapak Ibu lakukan seperti yang saya ajarkan tadi ke pasiennya tadi, seperti itu. Nanti dengan ajari di rumah. Nah, seperti itu. Tadi sudah saya ajari kayak ini, dengan lihat toh sudah mulai bisa. Nah, itu jangan lanjutkan nanti untuk melatih kemampuan-kemampuan yang lain sehingga masalah pasiennya bisa tertangani dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita diskusi dengan warga apa saja yang mungkin masih belum dimengerti atau kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi selama merawat pasien, kita diskusikan. Kemudian kita buatkan jadwal. Jadi nanti kita buatkan jadwal, misalkan Pak, Bu, ini saya buatkan jadwal untuk latihannya. Misalkan jam latihannya nanti setelah minum obat atau misalkan sebelum makan siang. Nah, itu kita buatkan jadwal untuk keluarganya sehingga nanti keluarga itu bisa melatih pasiennya. Nah, tindakan yang kita berikan nanti tujuannya adalah supaya nanti pasien itu bisa membina hubungan saling percaya, kemudian bisa mengidentifikasi kemampuan atau aspek positif yang dimiliki. Nah, jadi nanti pasien itu tahu kemampuan positif yang dia miliki, nah, yang untuk nanti bisa meningkatkan harga dirinya. Kemudian bisa menilai kemampuan yang dapat digunakan, kemudian bisa memilih atau menetapkan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan juga bisa melatih kegiatan yang sudah dipilih. Ya. Ini, langsung saja saya ke SP-nya. Jadi ini adalah perencanaannya. Jadi
rencana tindakannya ini sesuai dengan pola asuhan keperawatannya. Nah, SP, ya langsung saja saya ke SP-nya. SP ini adalah strategi pelaksanaan pasien. SP itu adalah strategi pelaksanaan. Nah, SP ini ada dua, ada SP untuk pasien, ada SP untuk keluarga. Jadi yang untuk pasien ini adalah bentuk implementasi. Jadi strategi pelaksanaan itu bentuk implementasinya. Kita sebut dengan SP. Jadi di sini di HDR ada 4 SP. Jadi yang pertama adalah SP1. Nah, SP1 ini adalah yang kita lakukan adalah pengkajian dan latihan untuk kegiatan pertama. Ini SP1. Nah, nanti yang tadi yang saya tugaskan untuk membentuk kelompok itu, nanti kalian melakukan ini, melakukan SP ini. Jadi bagaimana cara ngomongnya, cara komunikasinya. Nah, nanti kalian berperan seperti ini. Di antara perawat dengan pasien. Jadi di SP1 ini yang kita lakukan adalah mengidentifikasi tentang pandangan atau penilaian pasien tentang diri sendiri dan pengaruhnya terhadap hubungan orang lain. Jadi kita identifikasi. Misalkan gini, kita komunikasi, selamat pagi Pak, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apa yang sudah dilakukan pada pagi hari ini? Nah, kemudian coba saya mau tanya-tanya ini, mau enggak Bapak Ibunya atau Bapaknya? Nah, di sini kita tanya, identifikasi. Gimana Bu, menurut jenengan ini orangnya gimana? Kayak gitu. Nah, di situ kita tanyakan. Jadi bagaimana pandangan orang tersebut terhadap dirinya. Nah, apakah ada tadi, misalkan barangkali ada ungkapan, Mas ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, bisanya nyusahkan orang lain. Keluarga saya ya nggak menghargai upaya saya, tidak menghargai apa yang saya lakukan. Nah, misalkan seperti itu datanya. Nah, itu adalah data bahwa pasien itu merasa tidak mampu. Kemudian harapannya apa yang mau dicapai Ibu atau Bapak? Nah, pertanyakan. Nah, kemudian setelah dapat data penyebabnya atau kondisi pasien, nah kemudian kita tanyakan identifikasi kemampuan kegiatan atau aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Nah, tanyanya gini, masa sih Bapak Ibu ini nggak bisa apa-apa, saya nggak percaya. Tadi pagi, coba sampaikan, tadi pagi sudah ngapain saja tadi pagi, mulai bangun tidur sampai jam sekian. Nah, kita pancing seperti itu. Misalkan nyebut, ya setelah bangun tidur ya saya mandi, terus sarapan, terus duduk, nah, misalkan gitu. Nah, ungkapan seperti itu, di situ kita harus menilai aspek positif yang dimiliki pasien. Jadi tadi kan kira-kira apa dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa aspek positif yang dimiliki oleh pasien? Jadi tadi kan pasiennya jawab, saya ingin tahu Pak, Bu, tadi setelah bangun tidur sampai jam sekian ngapain saja. Nah, terus pasiennya itu jawab, ya bangun tidur ya saya terus mandi, makan, terus duduk nggak ngapa-ngapain. Nah, dari ungkapan itu apa aspek positif yang sudah dimiliki oleh pasien? Ada yang bisa tahu? Apa hal positif yang dimiliki oleh pasien? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Apa aktivitasnya? Makan dan mandi. Makan dan mandi. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Pasien kooperatif. Kooperatif. Ya, ada yang lain? Ya, tadi. Ya, jadi dari yang saya contohkan tadi itu, ya tadi 1,
pasiennya sudah kooperatif ya, sudah mau menjawab pertanyaan kita. Ya. Jadi ketika kita tanya, pasiennya langsung jawab, ya nggak butuh waktu lama. Kemudian kedua tadi pasiennya jawab mandi, makan, ya. Nah itu adalah aspek positif. Jadi aspek positif adalah nanti adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang mampu dilaksanakan oleh pasien. Meskipun itu hanya sekedar hal yang kecil, maka itu adalah aspek positif. Nah, di situ nanti berarti kita catat nanti. Oh, berarti pasiennya bisa mandi, bisa makan. Nah, selanjutnya bisa kita tanya, Pak tadi mandinya mandi sendiri apa dimandiin? Nah, terus makannya gimana? Makan sendiri apa disuap atau diambilkan? Untuk memperdalam kemampuan yang dimiliki pasien itu sejauh mana, apakah dibantu atau mandiri. Nah kalau mandiri berarti itu adalah berarti aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Nah disitulah nanti kita kuatkan. Oke Pak, berarti yang tadi saya sampaikan, nah Bapak ini bagus loh, bisa mandi sendiri, ya makannya pun makan sendiri, nggak disuapi, nggak diambilkan, makan sendiri. Bagus Pak, sudah bagus. Selain itu apa lagi? Nah, misalkan kita butuh beberapa aspek lagi. Kita tanya. Jadi kemampuan apa lagi yang jangan miliki Pak selain itu? Atau barangkali Bapak dulu kerja apa misalkan? Nah, kerjanya apa? Nah, kita tanyakan. Kemudian pekerjaannya itu apakah sekarang masih bisa dilakukan? Nah, itu adalah untuk menambah aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Nah, jadi barangkali tadi hanya 2 yang disampaikan, kita mencari lagi itu, kita stimulasi lagi pasiennya. Misalkan dulu saya petani Mas, misalkan gitu. Nah, tani berarti itu Pak, bisa nyangkul, atau bisa ngarit. Nah, itu kita tanyakan. Nah, dari hal sederhana itu nanti kita buat menjadi aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Nah, disitulah nanti dari daftar kemampuan itu kita catat, kita list buat daftar kegiatan. Kemudian nanti di situ kita bantu untuk pasien memilih salah satu kegiatan yang dilakukan untuk dilatih. Nah, dari sekian itu misalkan tadi ketemu ada 5 kemampuan yang dimiliki pasiennya. Pasien bisa mandi sendiri, pasien bisa makan secara mandiri, ya, bisa ngarit, bisa nyangkul, ya. Kemudian mungkin contoh misalkan yang lain bisa apa namanya nimba air misalkan gitu. Nah, di sini dari 5 pilihan itu kita diskusikan dengan pasien mana kegiatan yang mau dilatih pasiennya. Jadi kira-kira mau kemampuan mana yang ingin dilatih oleh pasien. Nah, di situ kita diskusikan dengan pasien. Kemudian nanti kita pilih. Nah, baru kemudian kita latih pasiennya dari kegiatan tersebut. Nah, nanti kita siapkan alat-alat yang kita perlukan, kemudian kita lakukan kegiatan itu. Nah, kita latih pasiennya. Nah, disitulah nanti kita latih. Misalkan tadi pengen latihan mandi yang benar, nah, maka kita latih. Kita ajari tata cara mandi yang benar. Mungkin mandinya tadi itu ya pokoknya mandi diguyur aja, nggak pakai sabun, ya habis itu setelah mandi nggak pakai handuk. Nah, kita ajari tata cara mandi yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian apa namanya? Kita latihan dengan pasien. Nah, di situ ketika latihan dengan pasien itu kita berikan reward atau kita berikan reinforcement atau apa namanya penghargaan kepada pasien ketika pasien itu berhasil melakukan. Jadi misalkan pasiennya itu mandi, ayo Pak mandi Pak, coba gimana dipraktekkan cara mandi. Gitu. Nah, misalkan ada hal yang positif yang dimiliki oleh pasien, kita berikan pujian. Wih Pak luar biasa Pak mandinya sudah bagus, wis bersih, wangi, misalkan gitu.
Nah, ini sudah bagus, Pak. Tinggal nanti dikit aja tadi, gosok giginya. Nah, tadi kan gosok gini. Nah, yang benar gini, Pak, caranya diputar-putar dari yang depan. Nah, kemudian yang dalam itu gosok-gosok gini. Nah, kita kuatkan itu, kita motivasi. Sehingga pasien itu merasa, oh saya bisa. Nah, dengan kita berikan pujian tadi itu akan kemampuan yang dimiliki pasien. Nah, itulah nanti kita lakukan. Dan berikutnya kita buatkan jadwal pasiennya untuk latihan kegiatan yang sudah dipilih tadi itu. Ya, nanti kita buatkan jadwalnya, latihannya itu sehari 2 kali. Jadi misalkan mandi ya berarti pagi sama sore hari. Nah, nanti di situ kita operkan ke keluarga. Kita minta keluarga untuk memantau pasiennya ketika melakukan hal tersebut. Dan jangan lupa kita sampaikan pada keluarga untuk memberikan pujian atau reward ketika pasien itu bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Nah, sehingga nanti harga diri pasien itu bisa meningkat. Ya, itu SP1. Kemudian SP2 yaitu latihan kegiatan kedua. Nah, di sini sebelum kita mulai latihan kedua, kita tanya dulu tanda gejala yang dialami oleh pasien itu kemarin, yang sudah kita dapatkan kemarin. Itu masih ada apa enggak gejala harga diri rendahnya? Masih ada, pasiennya masih itu enggak, masih merasa minder enggak, apakah masih merasa tidak percaya diri? Nah, itu kita tanyakan. Kemudian kita validasi kemampuan pasien yang untuk melakukan kegiatan pertama kemarin. Nah, kita tanyakan, Pak, kemarin kan dengan sudah belajar cara mandi yang benar. Nah, coba bisa enggak sekarang saya coba jangan ulangi lagi, saya ingin tahu. Masih ingat nggak cara mandi yang benar kemarin kayak gimana caranya? Nah, itu kita minta untuk pasien itu mengulangi lagi apa yang sudah kita sampaikan kemarin atau yang sudah kita ajari kemarin. Nah, itu kalau pasien bisa jangan lupa kita berikan pujian. Ya. Oke, Pak, luar biasa, sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Kemarin kita latihan masih saat saya dampingi jenengan kemarin ya, gosok giginya masih salah. Sekarang sudah bagus, Pak, sudah bisa, betul itu. Nah, coba sekarang dilihat bersih enggak giginya setelah gosok gigi kemarin. Nah, di situ kita kuatkan pada pasiennya. Nah, kemudian baru kita evaluasi manfaat melakukan kegiatan pertama. Nah, Pak, dengan kemarin kan mandinya ya sudah bersih, cuma kan kurang wangi karena nggak pakai sabun kemarin. Nah, kemarin sudah kita latih cara mandi itu pakai sabun, sampoan, gosok gigi pakai odol. Nah, sekarang gimana? Coba dicium badannya, harum enggak? Gitu. Rambutnya gimana? Bersih apa enggak? Nah, itu adalah untuk menstimulasi bahwa manfaat dari kegiatan yang dilakukan pasien itu ada manfaatnya. Nah, itu yang kemudian selanjutnya kita bantu pasien untuk memilih kegiatan yang kedua. Nah, Pak, kemarin jenengan itu ada 5 kegiatan yang mau dilatih. Kemarin sudah kita latih cara yang latihan 1 itu melatih mandi tadi. Sudah bisa jenengan, bagus. Nah, sekarang yang kedua, kira-kira jenengan mau latihan apa, Pak? Dari 5 kegiatan ini, mana yang mau jenengan latih? Nah, itu kita pilih. Kita bantu untuk memilih pasiennya. Kemudian baru kita latih untuk kegiatan yang kedua, kita siapkan alatnya, dan kita ajarkan. Kita minta pasien untuk mempraktekkan. Ya. Dan ketika praktek juga, tadi jangan sampai lupa, ketika pasien bisa melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif, kita berikan reward atau pujian. Kemudian selanjutnya setelah berlatih, sudah bisa, baru kemudian kita masukkan jadwal untuk kegiatan latihan hari kedua. Nah, nanti di sini sama kita buatkan jadwal. Jadi jadwal yang kemarin itu masih kita tambahi. Jadi misalkan kemarin jadwal awal itu pagi mandi sama sore mandi, latihan 2 kali. Kemudian kegiatan berikutnya apa? Kita masukkan lagi. Ya, jadi kita tambah jadwal yang sebelumnya itu kita tambahkan jadwal hari ini yang kita latih tadi itu.
Jadi misalkan kemarin itu jadwalnya sudah ada mandi secara mandiri pagi dan sore. Nah, kita tambahkan kegiatan yang hari kedua ini apa, kita masukkan di situ. Nah, nanti kita sepakati dengan pasien. Mau latihannya berapa kali Pak sehari? Nah, itu kita sepakati dengan pasien. Kita selipkan di situ. Kemudian setelah itu kita tutup, kita kontrak untuk pertemuan berikutnya. Ya, baik Pak, hari ini sudah selesai untuk latihannya. Besok kita ketemu lagi bisa enggak? Atau lusa, terserah jangan bisanya kapan, hari apa, jam berapa. Nah, di situ kita sepakati untuk kontrak waktu dengan pasien. Dan kita sampaikan topik berikutnya. Pak, hari ini sudah cukup sekian untuk latihannya, kegiatan kedua. Lusa atau besok kita latihan untuk kegiatan yang ketiga. Nah, itu nanti kita sepakati. Oke. Kemudian berikutnya adalah latihan SP yang ketiga, yaitu latihan ketiga, kegiatan ketiga. Nah, ini sama alurnya. Jadi kegiatannya yang kita lakukan adalah atau komunikasinya sama bersama dengan yang tadi. Tinggal kita nambahi kegiatan yang ketiga yang sudah dipilih oleh pasien. Ya, jadi kita evaluasi kegiatan yang pertama dan kedua, kemudian manfaatnya apa, kemudian kita tambahkan latihan ketiga. Ya, kemudian masukkan jadwal di kegiatan harian. Jadi di sini pasiennya sudah punya dua kemampuan atau dua aspek positif yang sudah dimiliki. Sekarang kita latih yang ketiga. Ya. Kemudian SP4 ini latihan kegiatan yang keempat. Nah, ini yang terakhir. Ya. Jadi sama untuk kegiatannya. Nah, di sini perlu diketahui untuk SP ini, SP latihan kegiatan ini tidak harus selalu dilakukan setiap hari. Jadi misalkan SP1 hari ini, SP2 besok, SP3 lusa, itu tidak boleh seperti itu, tidak bisa seperti itu. Atau tidak harus seperti itu. Jadi boleh misalkan hari Senin SP1, kemudian SP2-nya hari Rabu, atau kemudian SP3-nya hari Sabtu misalkan. Nah, boleh, tidak harus setiap hari. Ya, tergantung kesepakatan kita dengan pasien. Karena pasien pun punya waktu juga, punya kegiatan yang lain juga bisa terjadi. Atau bahkan mungkin pasiennya maunya itu hari Sabtu aja, nah, boleh, kita nggak harus maksa. Jadi semaunya pasien kapan, ya. Atau keluarganya juga, ketika kalau misalkan keluarganya itu bisa dampinginya itu hari Rabu ya, Rabu gitu. Atau bahkan mungkin SP1, SP2-nya itu pagi, misalkan pagi SP1, terus nanti siang ketemu lagi SP2, boleh. Yang penting nanti tujuannya tercapai. Jadi misalkan SP1 itu latihan kegiatan 1 sampai bisa pasiennya. Kalau nggak bisa ya ulangi lagi besoknya SP1 lagi. Ya, jadi kita bisa naik SP2 atau SP berikutnya itu jika SP yang sekarang kita lakukan itu sudah bisa pasiennya. Kalau masih belum bisa ya kita ulangi lagi. Ya, sampai pasiennya bisa. Ya, itu SP atau strategi pelaksanaan. Nah, kemudian yang kedua adalah SP untuk keluarga. SP untuk keluarga ini kegiatannya adalah tujuannya adalah untuk keluarga itu mampu mengenal masalah harga diri rendah. Jadi keluarganya itu tahu ciri-cirinya orang HDR itu gimana, terus tanda gejalanya seperti apa, penyebabnya apa. Nah, kemudian nanti cara penanganannya seperti apa, itu keluarganya diharapkan nanti mampu. Ya. Kemudian bisa merawat pasien dengan HDR di rumah. Kemudian bisa menilai perkembangan perubahan kemampuan pasiennya. Ya, kemudian bisa memanfaatkan vaskes atau fasilitas kesehatan yang ada untuk misalkan melakukan rujukan. Jadi ketika nanti pasien itu kok kondisinya memburuk atau misalkan ada suatu hal yang mungkin dia nggak bisa menangani, maka harus dirujuk. Maka keluarga itu tahu nanti harus dibawa kemana. Ya, harus dibawa
ke klinik atau ke rumah sakit atau kemana, itu sudah tahu pilihan-pilihan vaskesnya. Sehingga nanti perlu sampaikan ke keluarga. Kalau nanti Bapak Ibu, pasiennya itu kok ada kondisi yang menurun, ya menurun atau mungkin kondisinya tidak stabil, nah dengan harus rujuk ke sini itu kita harus kita sampaikan supaya nanti ketika keluarga pasien itu kondisinya memburuk atau kambuh, nah keluarga itu sudah tahu harus dibawa kemana keluarganya itu. Ya, tindakannya hampir sama dengan pasien tadi. Jadi di sini intinya adalah kita ajari keluarga itu untuk cara merawat pasien dengan HDR. Ya, kita ajarkan cara membimbingnya, cara melatih pasiennya seperti apa. Makanya ketika kita memberikan implementasi kepada pasien, keluarga sebaiknya kita ajak. Itu ketika pasiennya dirawat di rumah. Tetapi kalau nanti pasiennya itu dirawat di rumah sakit dan keluarganya itu tidak ada di situ, ya nanti kita manfaatkan kegiatan yang ini itu ketika keluarga itu berkunjung. Jadi biasanya kan pasien itu, keluarga itu mengunjungi pasiennya yang di rumah sakit. Nah, dari jadwal kunjung itulah nanti kita ajarkan keluarganya untuk bagaimana cara merawat pasiennya ketika nanti di rumah. Oke, SP1 untuk keluarga di sini mengenal masalah dalam merawat harga diri rendah dan cara merawatnya. Ya, jadi di sini kita latih untuk kegiatan yang pertama. Ya, jadi di sini kita diskusikan masalah yang dihadapi oleh keluarga dalam merawat pasien. Ditanyakan, selama ini apa Bapak Ibu yang kesulitannya yang sering dialami oleh keluarga untuk merawat pasiennya, kok sering kambuh. Nah, itu kita identifikasi. Ya, kesulitannya apa selama ini, kemudian apa saja yang sudah dilakukan ketika merawat pasien. Nah, kemudian kita edukasi, kita jelaskan apa itu harga diri rendah, tanda gejalanya seperti apa, kemudian proses terjadinya gimana, penyebabnya apa saja, kemudian akibatnya jika tidak diatasi itu gimana, itu kita edukasi. Jadi kita ya istilahnya kita konseling atau penyuluhan ke keluarga, kita jelaskan tentang konsep harga diri rendah. Kemudian kita jelaskan cara merawat pasien HDR. Ya. Kemudian berikan pujian semua hal positif pada pasien. Jadi nanti kita sampaikan ke keluarga juga, Pak, Bu, nanti misalkan jenengan ngelatih pasiennya itu kegiatan, terus bisa jangan lupa dikasih pujian, ya dikasih entah itu pujian secara verbal, misalkan, oh bagus luar biasa, atau mungkin kasih secara non verbal, misalkan kasih jempol, nah misalkan gini, bagus Mas. Nah itu adalah kita sampaikan pada keluarga. Kemudian kita latih keluarga untuk memberi tanggung jawab kegiatan yang dipilih. Ya, jadi nanti kita sampaikan ketika memilih kegiatan itu pada pasien, tawarkan ke pasiennya kegiatan yang mungkin bisa dilatih di rumah. Nah, itu harus disampaikan. Jangan sampai pasien itu memilih tindakan atau kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan. Nah, itu. Kemudian bimbing memberikan bantuan kepada pasien. Kemudian anjurkan untuk membantu pasien sesuai dengan jadwal yang diberikan. Ya, dan juga memberikan pujian atas keberhasilan pasien. Ya, SP2 sama ini melakukan evaluasi kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi gejala-gejalanya, kemudian memvalidasi kemampuan keluarga dalam membimbing. Jadi kita akan lihat, Pak kemarin gimana ngelatihnya, sudah berhasil atau belum? Nah, kemarin jangan latih apa aja, seperti apa caranya kemarin. Coba jangan tunjukkan ke saya gimana cara melatih pasiennya. Nah, itu kita evaluasi. Apa sudah betul cara komunikasi keluarganya ke pasien,
cara melatihnya itu kita evaluasi. Kita lihat. Kemudian manfaat yang dirasakan gimana, Pak? Setelah jangan latih kemarin, gimana pasiennya? Kegiatannya sudah bisa atau belum? Kemudian mau apa enggak dengan ajari? Nah, itu kita evaluasi. Ya, kemudian kita ajarkan cara melatih untuk kegiatan yang kedua. Oke. Sampai kegiatan yang keempat. Nah, kemudian yang keempat ini nanti setelah selesai semua kegiatan yang dilatih, kita jelaskan follow up ke puskesmas. Jadi nanti kita ajari pasien keluarga itu bagaimana cara untuk merujuk pasien ketika pasien itu kambuh atau mungkin kondisinya menurun atau mungkin yang sering itu tidak mau minum obat. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh keluarga. Maka di situ kita jelaskan bagaimana cara untuk menghubungi puskesmas, ya, atau bagaimana cara merujuk pasien ke rumah sakit. Kita ajari, kita tunjukkan cara-caranya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses evaluasi. Jadi nanti pada akhir selesai semua SP kita berikan, nanti diharapkan pasien itu mampu untuk mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Di pasien itu nanti tahu aspek-aspek positif yang dia miliki, kemampuan apa saja yang dia miliki yang sudah bisa dilakukan. Nah, itu kemampuan akhir yang kita harapkan dari pasien. Kemudian bisa menilai dan memiliki kemampuan yang dapat dikerjakan. Kemudian bisa melatih kemampuan yang dapat dikerjakan. Kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Dan bisa merasakan manfaat dari kegiatan positif yang sudah dilatih tadi itu. Jadi tahu manfaatnya. Saya melakukan ini manfaatnya, itu bisa tahu pasiennya. Kemudian keluarga, untuk kemampuan keluarga, ini pasiennya bisa mengenal harga diri rendah yang dialami oleh pasiennya, mulai dari pengertiannya, tanda gejalanya, ya, sampai proses terjadinya HDR. Kemudian bisa mengambil keputusan untuk merawat pasien dengan HDR. Kemudian bisa melakukan follow up ke puskesmas ketika ada kekambuhan atau mungkin ada penurunan kondisi dari pasien. Tahu pasien, keluarganya tahu cara merujuk, ya, dan bagaimana merujuknya. Ini dokumentasinya atau cara mencatat di ASKEP-nya pada lembar evaluasi. Di tanggalnya berapa, data pasiennya apa, data keluarga apa. Ini data subjektif, data objektifnya. Nah, kemudian diagnosis perawatannya apa, nanti yang ditegakkan, kemudian tindakan perawatannya untuk pasien apa, untuk keluarga apa, kemudian RTL-nya. Nah, untuk pasien nanti dilaksanakan apa saja intervensinya, keluarganya dilakukan intervensi apa saja. Kemudian lembar evaluasi ini, ya seperti kita membuat ASKEP biasanya. Jadi ada swab, data subjektif setelah dilakukan tindakan, kemudian data objektif setelah dilakukan tindakan, kemudian analisisnya dan perencanaannya ke depan untuk pasien dan juga keluarga apa saja. Ya. Oke, dari sini ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Pak, mohon izin bertanya mengenai kelompok itu, Pak. Ya, silakan. Itu tadi 11 atau 14, Pak? 11. 11. Berarti mengambil yang dari sebelum UTS 7, yang setelah UTS 4, gitu, Pak? Ya. Yang sesuai dengan RPS, Pak? Ya, yang di RPS. Jadi nanti untuk 7 itu nanti kita role play yang sebelum UTS itu role play untuk pelaksanaan SP tadi. Pelaksanaan SP 1, 2, 3, 4 itu. Tapi nanti role play-nya 1 SP saja, satu kelompok. Kemudian yang setelah UTS itu nanti kita role play TAK. Oke, Pak. Ya. Sampun. Untuk materi ada yang ditanyakan?
Jadi di sini saya perlu tekankan, jadi pada pasien dengan HDR ini pasiennya ada ungkapan-ungkapan tidak bisa, tidak mampu. Nah, jadi merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Nah, di situ tujuannya kita melakukan asuhan keperawatan itu adalah meningkatkan harga dirinya. Jadi supaya nanti pasien itu punya rasa percaya diri sehingga mampu untuk interaksi dengan orang lain, mau untuk bergaul, ya, sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Jadi di sini harga diri rendah itu ya, tidak ada tokonya, jadi tidak bisa kita beli, tapi bisa kita latih. Jadi untuk meningkatkan harga diri rendah, meningkatkan harga diri pasien yang mengalami HDR itu tidak bisa kita belikan, tidak bisa kita cari di toko, tapi kita latih untuk meningkatkan harga dirinya dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Dengan begitu, rasa percaya diri akan kemampuan itu yang sudah bisa dilakukan bisa meningkatkan harga diri dan membuat pasien itu percaya diri. Enggak ada yang tanya? Jelas, Pak. Ya, oke. Baik, ini karena sudah adzan zuhur ya, dan materinya sudah selesai. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.